Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa jenis contoh error seperti ref, name, value sampai dengan ke 6 ya. Mungkin teman-teman pernah temui. Untuk ref di sini dicontohkannya menggunakan rumus teks. Dia mempertanyakan value-nya mana yang akan dikonversi menjadi sebuah teks, teman-teman. Berhubung sini contoh value-nya nggak ada, maka error yang disampaikan adalah ref ya. Dia mempertanyakan referensinya. Sementara name di sini berkaitan dengan nama rumus, teman-teman. Kalau kita perhatikan pada formula bar, di sini lookup harusnya O-nya 2 ya. Kalau di sini kan contohkannya O-nya 1, maka di sini tampilkan errornya adalah name, karena dia berkaitan dengan nama rumusnya. Untuk value di sini, kita lihat spelling lookup-nya udah betul, tapi pada rumusnya dia E2 menggunakan titik 2 langsung E3. Umumnya kita menggunakan titik 2 ini kita tempatkan pada tabel array ya, teman-teman. Seharusnya di sini lookup value dulu yang dilengkapi, baru kita lanjut ke tabel array. Karena di sini contohnya lookup value-nya nggak ada, langsung ke table array, jadi kurang lengkap rumusnya, maka rumus yang ditampilkan di sini adalah, atau errornya, value. Jadi kurang lengkap untuk pencantuman rumusnya. Sementara NA atau not available yang berarti tidak tersedia, di contoh VLOOKUP sini dia lookup value-nya udah dicantumkan, table array juga udah ada, column index number sampai dengan ke range lookup ya. Tapi semuanya itu dia mengacu ke sel kosong. Maka nilai yang ditampilkan sini nggak ada, jadi dia tidak tersedia. Sementara div/0 di sini, maksudnya dia membagi ke 0, teman-teman. Bisa juga diklik di tanda serunya. Di sini dia tulisannya adalah divide by zero error ya. Di bagian rumus, dia D8 dibagi ke D9. Jadi dia pembaginya ke sel 0 atau sel kosong. Maka error yang ditampilkan dia div/0. Sementara 0, maksudnya ada karakter spasi, teman-teman. Kita bisa menggunakan karakter spasi kalau dibantu dengan tanda kutip. Di sini kalau setelah sama dengan, kita menggunakan tanda kutip ya, contohnya, maka hasilnya bukan 0 lagi, tapi A4 spasi A10, teman-teman. Kita enter, nah jadinya A4 spasi A10. Tapi di sini dicontohkannya kita ingin menjumlahkan ceritanya. Tapi karena misalkan ada kurang satu karakter, maka yang ditampilkan adalah 0 tadi ya. Jadinya dia ada suatu karakter spasi dalam rumus tersebut, tanpa dilengkapi dengan tanda kutip. Sementara 6 di sini maksudnya hasilnya melebihi batas. Di sini contohkan 3 kuadrat, 3078. Kalau kita contohkan seumpama sama dengan 3 kuadrat 3, maka hasil 27 ya. Kalau secara manualnya, 3 dikali 3 kali 3. Berarti kan pengkalinya berulang jadi 3 kali. Kalau misalkan kita rubah di sini, kuadratnya diganti jadi 20 ya. 20. Di sini udah tertera langsung 3 miliar. Kalau misalkan kita ganti, kita tambah misalkan ya, 20-nya kuadratnya diganti menjadi 30 seumpama. Nah, di sini aja udah 15 digit, teman-teman. Udah triliun. Jadi bisa kebayang, untuk kuadrat 30 aja udah segini 15 digit, bagaimana dengan 4 digit kuadratnya. Maka di sini karena melebihi batas, ditampilkan errornya adalah 6. Nah, kita bisa mengatasi error ini, teman-teman, dengan menggunakan if error. Pada contoh ini, di kolom F, udah ditampilkan dengan, atau dilengkapi dengan if error ya. Kita bisa lihat, klik di bagian formulas, teman-teman pilih aja di bagian formula auditing ini, klik show formulas, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat contoh rumusnya dari contoh error, dan di kolom contoh solusi ini dia sama ya untuk pengetikkan rumusnya, tapi hanya ada penambahan if error di awal rumus. Jadi memang untuk peletakan if error ini kita gunakan di awal dulu, teman-teman. Tapi penyelesaiannya setelah kurung tutup, kalau memang dikombinasikan dengan rumus kedua. Seperti ini contohnya. Jadi if error kurung buka teks ya. Nah, di bagian rumus teks ini kita kurung tutup dulu. Setelah kurung tutup, titik koma, baru dilengkapi dengan tanda kutip 2 yang artinya kosong, baru kurung tutup untuk melengkapi dari fungsi if error-nya. Tapi kalau seumpama kita nggak menggunakan dua formula, di sini contoh satu formula ya, kita langsung aja if error, kurung buka, rumusnya yang kita gunakan apa, lalu kurung tutup. Tapi di sini setelah beres formula yang kita gunakan tanpa formula kedua, titik koma dulu, baru ada tanda kutip 2 yang artinya kosong. Di sini bisa juga teman-teman digunakan pesan ya, kalau memang if error-nya di sini atau error rumus yang kita gunakan ada suatu kesalahan. Umpama di sini di bagian tanda kutip 2,
kita tambahkan ya kesalahan input. Maka di sini yang ditampilkan adalah kesalahan input kalau memang rumus yang kita gunakan ada suatu kesalahan hasilnya. Maka rumusnya dikembalikan ada kesalahan input. Jadi disampaikannya begitu. Tapi di sini untuk di bagian value if error-nya bisa disesuaikan aja teman-teman mau bagaimana ya penyampaian kalau memang ada kesalahan rumusnya. Oke, teman-teman, sekian dulu dari saya ya. Sekiranya bermanfaat. Kalau memang masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Mohon maaf teman-teman untuk kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.